Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan aku, Ria Marliana. Kalian lagi ada di podcast Self Healing Berdamai dengan Luka melalui psikologi Islam. Ada gak sih orang di sini yang lelah dalam berdoa? Oh banyak banget. Ya, termasuk saya. Sering banget lelah dalam berdoa. Tapi ternyata ada hal-hal yang keliru dalam berdoa. Serius. Tapi untuk kali ini kita akan ngomongin dari segi yang lebih general, lebih luas, tetapi tidak akan terlepas dari Islam itu sendiri. Pengen naklukin diri sendiri atau pengen naklukin hati golongan darah B, wajib banget baca. Jangan deketin golongan darah B sebelum miliki buku Beauty in Abyss ini. Tenang aja, karena bahasanya tuh bukan yang ilmiah banget. Ada cerita, ada narasi, tapi nggak sepanjang novel-novel drama atau sastra. Cuman 25.000. Link pembelian terlampir nih. Kadang-kadang kalau misalkan salah menempatkan doa, salah dalam berharap, itu ujungnya apa? Kekecewaan. Kalau udah kecewa, yang kita salahin siapa? Allah kok deh. Pernah gak sih mikir kalau adanya kalian atau apapun yang sekarang lagi ada di sekelilingmu itu perwujudan dari doa-doa kamu atau realisasi doa kamu di zaman-zaman dulu, di tahun-tahun lalu, di beberapa bulan yang lalu, atau bahkan ketika kamu masih kecil. Lu pernah doa apa gitu? Ya mungkin sekarang kamu udah lupa. Dan setelah lu ingat-ingat, itu kayak oh iya dulu gue pernah doa ini nih. Dulu gue pernah doa yang ini nih. Terkabul ya. Bahkan ada yang lebih ekstrem tuh kayak nulis impiannya atau nulis doanya terus dipasang atau disimpan di laci biasanya atau di buku. Begitu 30 tahun kemudian ternyata banyak dari mimpi-mimpinya yang sekarang tercapai. Masya Allah ya. Kebetulan nih kalau aku tuh orangnya yang bukan muluk-muluk kalau punya doa, tapi banyak. Jadi kecil-kecil gitu impiannya tapi banyak. Cuman aku mau cerita salah satu kisah atau beberapa titik aja. Jadi dulu pas belum resign dari bank tuh aku berdoa nih biar bisa keluar dari bank atas dengan niatan yang benar biar tetap bisa makan walaupun aku udah gak kerja di bank. Sesederhana itu. Walaupun keluar dengan kondisi minus, tapi alhamdulillah makan tetap 3 kali sehari. Seperti yang udah aku ceritain kemarin di series The Taubat Adventure, kamu bisa lihat itu. Setelah resign, apakah aku berhenti berdoa? Enggak, ternyata masih ada keinginan yang lain. Alhamdulillah golongan darah B itu otaknya gak panjang banget. Jadi begitu kesampaian terus ada doa lagi yang lain. Pas habis resign aku berdoa biar jualannya laris. Alhamdulillah dong jualan ayam geprek malah tutup. Ketika aku jualan ayam geprek itu dari pagi sampai malam bahkan sampai 1:30 tuh aku masih melek. Dan situasinya gak bagus karena aku jualannya outdoor. Means gak mungkin dong anakku yang 1 tahunan itu tetap berada ikut di luar. Padahal anakku gak bisa lepas dari aku. Bingung kan waktu itu. Aku berdoa ya Allah berilah aku jualan atau bisnis yang bisa siang hari gitu loh. Jadi anak-anak gak perlu kena angin malam. Dan alhamdulillah ketika ayam gepreknya tutup, bukan karena gak enak, tapi memang lokasinya gak bagus. Jadi di sini daya konsumsinya rendah. Kemudian aku coba jualan jasuke. Dari situlah aku mulai jualan jajanan yang 1000-an di SD dekat rumah. Lu tahu, gua nyiapinnya tuh dari jam 6. Kadang jam 9 udah pulang, kadang jam 11 udah pulang, siang udah leyeh-leyeh, sore udah santai sama anak-anak. Dan Masya Allah ya, dari situ pun aku tetap bisa makan. Tetap bisa bayar listrik. Bahkan yang kupikir gak bisa bayar pajak motor, pajak mobil, ada aja rezekinya. Abis itu tuh ya, karena kan waktu itu aku masih mikir aku harus kembaliin duit-duit teman. Aku berdoa, ya Allah tolong berilah hamba pekerjaan agar aku tuh bisa ngelunasin pinjamanku ke teman-teman. Alhamdulillah kalau misalkan dikasih kesempatan juga untuk ngelunasi hutang ribaku waktu itu. Jadi tulus banget aku minta sama Allah, ya Allah aku gak enak jadi orang yang selalu menerima bantuan orang. Waktu itu aku cuma mikir perasaan gitu loh, perasaan kayak jadi beban. Aku pengen jadi orang yang bermanfaat. 3 bulanan lah kayaknya aku dapat pekerjaan yang mana aku udah cerita belum ya?
Pokoknya kayaknya sempat selintas gue ceritain di episode yang lalu. Aku dapat pekerjaan dengan gaji yang gak masuk akal, tapi sesuai dengan doaku. Jadi 3 kalinya UMK daerah tersebut lah intinya. Dan aku berdoa agar waktunya tuh yang gak sampai lembur-lembur, yang santai dan aku bisa sholat tepat waktu. Dan itu semua Allah kabulkan. Masya Allah. Terus mbak setelah gitu berhenti berdoanya? Enggak juga. Alhamdulillah Allah selalu kasih ujian sehingga aku tuh gak lupa untuk memohon sama Allah. Jadi udah kerja, aku masih aja ngarep hal-hal yang receh sebenarnya sih. Jadi kayak aku tuh ngarep biar bisa kerja dari rumah, terus bisa nyambi nemenin anak-anak didik mereka gitu loh. Bagaimanapun yang bertanggung jawab mendidik adalah orang tua, khususnya adalah ibu. You know what? Koronce dong, WFH. Jadi udah setahun lebih aku WFH, secara nggak langsung ya doaku itu terkabul. Kerja dari rumah, ya walaupun ternyata tantangannya juga ada aja gitu. Justru lebih berat dibandingkan kerja di luar rumah. Tetapi doaku untuk memenuhi tugasku sebagai ibu mendidik anak, alhamdulillah sedikit demi sedikit bisa aku penuhin. Masih ada kelanjutannya bro. Masih. Karena dengan harapan-harapan itu, dengan doa itu, kita itu terkoneksi sama Allah. Aku berdoa tuh, semoga aku bisa kerja dari rumah sendiri, bukan dari kontrakan. Karena kan capek ya bolak-balik, harus ngurus 2 rumah. Dan akhirnya ketika jangka waktu kontrakanku habis, tarif kontrakannya dinaikin hampir 2 kali lipat gitu sama pemilik kontrakan. Dan Masya Allah, terpaksa aku harus pulang. Tuh akhirnya beneran terkabul dong. Kok bisa sih mbak kalau berdoa pas banget gitu, gampang banget terkabulnya gimana sih? Sepertinya kalian juga ngalamin hal yang sama, cuma mungkin kalian gak aware. Dari kecil ambisius memang terhadap ambisi-ambisi dunia. Ya cita-citanya kayak pengen S2, pengen S3, pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya yayasan, punya ini, punya itu, dan lain sebagainya. At the end of the day, aku berpikir bahwa kok kadang-kadang kecewa ya, kok kadang-kadang lelah ya. Apakah ada yang salah dengan doaku? Apakah ada yang salah dengan ambisiku? Ada pemikiran gini, kita gak pernah tahu usia kita sampai mana. Ngerasa konyol aja ketika aku mati masih dalam keadaan mengejar ambisi dunia. Even itu pakai doa dan ikhtiar dan juga cara-cara yang benar. Aku ngejar pengen S3 misalkan. Ya S3 di kampus X, dengan S3 di kampus X maka saya bisa membantu orang dan lain-lain dan lain-lain. Tapi kan kita bisa jujur atau enggak, kita sendiri yang tahu. Sebenarnya yang kita inginkan itu adalah S3-nya, pride-nya, ambisi diri untuk diri kita sendiri, atau memang kebermanfaatan kita ke orang. Kita yang paling tahu. Dan waktu itu jujur banget dulu pas masih muda itu adalah ambisi pribadi. Dan aku ngerasa konyol andai kata ketika lagi ngejar S3, capek-capeknya dan lain sebagainya, itu hanya sampai dimensi dunia dan aku mati di tengah itu. Jadi aku mulai berlatih berharap agar Allah itu membuatku berambisi kepada sesuatu yang Allah cintai, membuatku berdoa yang memang Allah mau kasih ke aku gitu loh. Jadi gampang rasanya. Dan juga berharap agar aku tuh berdoa sesuai dengan skenarionya Allah, biar kuat ngadepin kenyataan aja sih. Dan aku pernah dengar salah satu Ustadz Adi Hidayat, mungkin kamu pernah dengar, kalau misalkan doa, coba gantungin atau kaitkan dengan ibadah. Dan itu rasanya enak banget. Misalkan ya, ada 2 orang berdoa. Yang pertama adalah doa, ya Allah tolong kayakan aku sehingga aku bisa membantu orang atau bersedekah ke orang lain. Tapi yang kedua, dia berdoa, ya Allah tolong jadikanlah aku orang yang ahli bersedekah. Jadi orang yang pertama sebenarnya dia tuh ambisinya kaya, tetapi seolah-olah nyogok Allah dengan nanti gue sedekah deh gitu. Dan yang kedua, dia tuh kayak, lu mau kaya atau enggak, yang penting gue bisa ibadah bersedekah menjadi orang yang diridhoi sama Allah. Dan itu jauh lebih menenangkan, jauh dari rasa stres. Dan yang paling penting ketika lo mati, kamu menuju ke ibadahnya Allah. Kira-kira itu yang aku ceritain ke kalian. Semoga bisa ngebantu kalian yang saat ini mungkin lagi bingung dengan doa kalian sendiri. Gue recap. Yang pertama, coba cek dulu apakah doa kalian itu adalah doa ambisi pribadi kamu sebagai manusia atau ambisi kalian menjadi hamba Allah. Tolong dilurusin dulu karena itu efeknya ke psikologi atau mental kalian sendiri. Terus yang kedua,
berdoa aja agar kita selalu beribadah sama Allah. So apapun masalahnya, jangan lupa berdoa sama Allah agar dikuatkan. Karena la haula wala quwata illa billah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.